Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja saya ingin coba membahas sedikit mengenai standar koneksi internet dan bagaimana teknik untuk mengoptimalisasi untuk kebutuhan layanan streaming dan video conference. Baik, next. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Friendy Yusroni Ramadona. Biasa dipanggil Friendy. Saat ini saya sebagai Network Engineer di Badan Sistem Informasi UII sejak 2 tahun yang lalu ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya terkait koneksi internet atau servis dari Badan Sistem Informasi yang lain, bisa menghubungi saya via email di friendy.ramadona@uii.ac.id. Mungkin seperti itu. Terus next, ada beberapa hal yang coba akan saya ulas pada kesempatan UI Academy siang ini. Pertama ialah media koneksi untuk persiapan streaming ya. Media koneksi internet untuk persiapan streaming. Selanjutnya ialah standar kebutuhan bandwidth yang akan kita gunakan untuk streaming. Selanjutnya ialah kendala atau gangguan yang biasa terjadi pada online streaming. Terakhir ialah checklist persiapan jaringan internet pra-streaming, sehingga nantinya koneksi internet yang akan digunakan untuk streaming benar-benar sudah ready to use begitu. Next. Sebelumnya saya ingin coba mengutip sedikit quotes dari David Siles. David Siles ini adalah seorang pakar netiquette atau etika internet, etika berinternet begitu. Di sini dia mengatakan bahwa the internet is bringing our collective consciousness together by showing the good and bad in humanity. Good etiquette is the outcome. Kurang lebihnya bahwa saat ini internet sendiri atau koneksi internet maupun hubungan menggunakan internet atau daring menyadarkan kita bersama dengan menunjukkan yang baik dan yang buruk dalam sisi humanitas atau kemanusiaan. Dan sisi humanitas tersebut ditunjukkan dengan cara beretika internet yang baik. Lalu apa sih korelasi quotes ini dengan penyiapan internet yang baik dalam proses streaming dan live conference? Pertama, internet yang baik bisa membuat percakapan lebih lancar dan menghindari misinformasi. Jadi tentu sebaliknya jika internetnya kurang lancar atau kualitasnya kurang baik, maka informasi yang akan kita terima baik dari streaming maupun live conference tersebut menjadi tidak utuh atau terjadi miss. Selanjutnya, internet yang baik membuat proses berbagi file atau file sharing bisa menjadi lebih lancar. Tentu juga berlaku sebaliknya. Jika internetnya kurang baik, maka file yang akan kita terima dalam proses conference tersebut, misalkan kita harus dituntut untuk sharing file atau sharing dokumen, tentu akan menjadi permasalahan tersendiri. Terakhir ialah internet yang baik membuat informasi yang disampaikan akan menjadi lebih akurat. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan koneksi internet yang baik dalam proses video conference dan live streaming? Akan kita coba ulas satu persatu poin-poinnya. Pertama ialah kita akan coba ulas terkait media koneksi untuk streaming. Di sini medianya ialah wireless atau jaringan nirkabel dan wired atau jaringan Ethernet LAN. Bagaimana efektivitas dari kedua jaringan tersebut. Next, kita akan ulas media koneksi dengan wireless dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa memang wireless sendiri menggunakan gelombang radio sebagai media penghantar komunikasi. Ada beberapa jenis wireless dalam koneksi yang biasa kita gunakan untuk streaming. Pertama, saya coba ulas dulu. Pertama ialah LTE modem atau seluler. Ya, ini sebuah perangkat yang memanfaatkan teknologi seluler atau broadband begitu yang biasanya kita pakai. Di sini saya sengaja mengulas
mode ini atau LTE modem atau seluler karena memang kebanyakan kita ketika WFH dan mungkin di rumah kita atau di tempat kita tinggal belum masuk koneksi FTTH atau fiber to the home. Apa sih keunggulan dan kelemahannya? Pertama, jaringan seluler ini memiliki kecepatan yang tinggi ya. Tentu dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu HSDPA atau 3.5 generation. Kecepatannya cenderung lebih tinggi, namun kekurangannya ialah jaringannya cenderung tidak stabil. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan tersebut, mungkin karena adanya gangguan cuaca atau mungkin adanya gangguan media seperti ada pohon dan ada halangan lain misalkan, itu membuat jaringannya cenderung tidak stabil. Selanjutnya terdapat batasan kuota. Tentu seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa ketika kita berlangganan paket internet, di situ ada batasan kuota. Kecuali yang unlimited. Unlimited pun biasanya dalam tanda kutip ya, tidak full begitu. Selanjutnya ialah wireless broadband atau WiBro. WiBro sendiri sudah mulai marak kembali. Dulunya sempat hilang pamor, namun sekarang sudah marak kembali. Kalau yang di Jogja biasanya ada yang tahu Citranet itu meluncurkan namanya Citranet Prime, kemudian ada Gmedia itu dengan Ziggy-nya, atau yang lain Jatara itu juga ada produk ini. Beberapa aspeknya ialah kecepatannya tinggi dan lebih stabil karena memang kita dari vendor disediakan alat yang dipasang di rumah kita, kemudian ditembakkan point to point ke tower mereka, ke BTS mereka, kemudian kita dibikinkan jalur untuk ke internet. Tentu kecepatan lebih tinggi dan lebih stabil ya, tergantung kontrak. Selanjutnya biayanya lebih mahal. Jadi kita harus menyiapkan biaya instalasi dulu, biaya infrastruktur, dan lain sebagainya. Atau misalkan rumah kita terlalu masuk ke lembah katakanlah, atau ketinggiannya tidak dijangkau oleh tower, kita harus invest semacam Three Angel Tower atau invest pipa pool dan lain sebagainya, tentu biayanya lebih mahal. Selanjutnya jangkauannya terbatas. Ya, ini yang di cover hanya yang mampu menembak ke arah BTS tersebut atau menembak ke tower seluler, tower ISP tersebut. Begitu. Namun secara kecepatan dia tinggi dan stabil karena memang jaringan itu didedikasikan atau dedicated kepada kita. Biasanya share bandwidth-nya up to 1:3 atau 1:4. Jadi misalkan kita langganan 5 MB, itu 5 MB itu hanya dibagi 4 orang. Tentu berbeda dengan service yang lain ketika kita langganan FTTH atau fiber to the home yang lain itu kadang kita upload dapat sedikit, downloadnya dapat banyak. Jadi tidak bisa tidak bisa dijadikan patokan kecepatannya. Selanjutnya ialah public WiFi. Public WiFi sendiri merupakan infrastruktur WiFi yang memang disediakan untuk sebagai fasilitas baik di instansi, lembaga maupun di titik-titik keramaian tertentu ya. Biasanya ada di kampus kalau kita ada UI Connect, terus ada di tempat-tempat lain seperti di mall-mall dan lain sebagainya. Tentu dengan beberapa aspek ya. Pertama, kecepatannya tergantung akses point yang dipasang dan perangkat endpoint kita. Jadi misalkan katakanlah untuk contoh kasus di UII sendiri, kita sudah menggunakan enterprise access point dengan kecepatan tinggi katakanlah, tapi misalkan gawai kita atau gadget kita masih mendukung lebar pita yang masih kecil atau masih di bawah speed yang disupport oleh access point, maka bandwidth yang kita dapat tentu lebih sedikit. Tentu kebijakan ini juga berbanding lurus dengan masing-masing instansi, misalkan di tempat keramaian, di mall, dan lain sebagainya, kita sendiri juga ikut ketentuan dari pengambil kebijakannya. Misalkan dari mall tersebut hanya dilimit di titik ini, dilimit 1 mega atau 2 mega, maka walaupun alat kita bagus, katakanlah,
tentu kecepatan kita ikut ke pemancarnya. Selanjutnya ialah pembatasan berbasis kuota atau kecepatan. Jadi dilakukan limiting berdasarkan kuota. Jika kuotanya sudah terpenuhi, maka dia akan disconnect, atau berdasarkan speed. Jadi ketika satu klien connect, dia langsung otomatis mendapatkan sebuah entitas, atau oh ini kecepatannya sekian sekali connect. Seperti itu. Jadi untuk membagi supaya tidak terjadi bottleneck. Selanjutnya jangkauan sinyalnya terbatas. Jadi karena dia sifatnya area khusus, misalkan katakanlah di food court atau di katakan kalau di UII di fakultas tertentu atau di gedung tertentu, maka sinyalnya akan diisolate di situ saja. Jadi tidak sampai keluar kemana-mana. Mungkin seperti itu. Terus pada jaringan wireless sendiri terdiri dari dua jenis jaringan. Jaringan lama menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz yang biasa kita pakai juga untuk selain untuk transmisi wireless juga bisa kita pakai untuk mouse wireless atau headphone wireless, earphone wireless, speaker wireless atau kamera link dan lain sebagainya. Sedangkan jaringan terbaru menggunakan pita frekuensi 5,8 GHz sebagai teknologi wireless terbaru saat ini. Biasanya untuk perangkat-perangkat di atas tahun 2016 yang middle dan sampai high level sudah mensupport 5,8 GHz sebagai teknologi terbaru. Lalu apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dua jenis jaringan wireless tersebut? Pertama, kita harus memahamkan kembali bahwa wireless sendiri tadi terhubung menggunakan frekuensi radio tertentu ya. Di sini secara khusus menggunakan 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Ada beberapa vendor yang memang menyediakan kanal lebih rendah lagi, 2,3 GHz sampai 2,5, namun secara regulasi yang diatur oleh Balai Monitoring di Indonesia hanya menggunakan dua frekuensi ini, 2,4 dan 5,8 GHz. Frekuensi ini tentu digunakan sebagai jalur untuk mengkoneksikan perangkat endpoint seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat-perangkat lain ke access point. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan secara prinsip? Tentu perbedaan secara prinsipnya ialah perbedaannya bandwidth yang diantar atau bandwidth yang bisa dideliver atau speed-nya berapa, dan jarak atau range, jaraknya berapa meter atau berapa feet yang bisa dihantarkan. Kita akan overview satu persatu. Pertama ialah frekuensi 2,4 GHz atau 2,4 GHz Wi-Fi. Kelebihannya ialah area yang bisa di-cover oleh jaringan ini cukup luas karena memang bentuk spektrum sinyalnya kecil, lebih rapat, jadi dia bisa tersebar dengan lebih luas. Selanjutnya dia bisa menembus solid object, misalkan pintu atau tembok atau partisi dan lain sebagainya. Misalkan katakanlah ada akses point di selasar, kemudian kita ada di dalam ruangan yang tertutup tembok, maka wireless 2,4 GHz ini yang bisa sampai bisa menembus ke ruangan kita. Tentu kekurangannya ialah data rate yang bisa diantar atau kecepatan rata-rata data yang diantar cenderung lebih kecil karena memang peta frekuensinya sempit atau fokus, jadi bandwidth yang dibawa lebih kecil. Kemudian rentan terhadap interferensi atau gangguan. Jadi karena banyaknya yang memakai frekuensi ini, katakanlah kita di sebuah ruangan ada mouse wireless, ada headphone wireless, menggunakan proyektor wireless, tentu sinyal-sinyal tersebut akan saling beririsan atau bertabrakan sehingga terjadi gangguan. Tentu penyebab akibatnya ialah terjadi penurunan kualitas pada jaringan yang kita akses. Kemudian terakhir ialah biasanya digunakan di banyak sekali device. Device apapun sekarang yang menggunakan Wi-Fi atau support dengan Wi-Fi menggunakan frekuensi ini 2,4. Kemudian maksimal speed-nya 150 Mbps atau
biasa dibahasakan sebagai wireless 802.11n. N itu versi terakhir dari wireless 2,4 yang mendukung kecepatan 150 Mbps dan max range-nya atau jarak maksimal dari titik AP dengan loss yang tinggi atau line of sight atau titik hambatan yang rendah itu 125 meter. Kemudian kita coba ulas yang 5,8 GHz yang teknologi terbaru. Kelebihannya ialah data rate yang bisa diantar atau kecepatan yang bisa diantar lebih tinggi karena memang 5,8 itu frekuensinya lebih lebar. Jadi data yang diantar bisa lebih tinggi, kemudian lebih kebal dari interferensi atau gangguan. Ketika jarak, dengan catatan ya, ketika jarak dari access point dan end point kita atau alat kita atau gawai kita itu dekat, maka dia kemungkinan interferensinya rendah karena masih jarang digunakan frekuensi ini. Selanjutnya biasanya masih jarang digunakan karena beberapa alat masih belum bisa mensupport frekuensi ini. Kekurangannya ialah area yang di cover lebih sedikit karena memang karena dia pitanya lebih lebar, jadi kemampuan untuk mengcover areanya lebih rendah. Terus kemudian tingkat penetrasi ke solid object, misalnya ke tembok atau ke pintu atau ke partisi, dia lebih rendah. Karena power yang dibawa sama-sama 2,4 ini sama, besaran miliwatt-nya, namun dia lebih lebar pita frekuensinya, sehingga lebih lemah ketika mendapatkan gangguan. Maksimal speed-nya bisa sampai 1 GB per second. Dan jarak yang bisa dicapai atau yang bisa di-cover adalah sekitar 100 meter itu amplified atau diperkuat. Biasanya untuk memperkuat masing-masing vendor access point atau vendor network itu menggunakan amplified seperti kalau di UBNT teknologi itu ada namanya AirMax dan lain-lain. Kalau di Mikrotik itu ada namanya Super Channel dan lain sebagainya untuk memperkuat kekuatan 5 GHz ini. Lalu bagaimana cara menentukan frekuensi yang tepat untuk kita pakai dan mana yang memang dari BSI sendiri mensupport? Pertama, teknik pemilihan frekuensi ini bisa tergantung dari beberapa hal. Pertama, kita akan coba ulas kenapa kita harus menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Ya, ini misalkan posisi gawai kita jauh dari access point. Jadi misalkan ada access point itu ada di selasar atau di luar, di teras begitu. Kalau di kasus di UIE, kemudian ruangan kita ada di dalam ruangan, biasanya kita menggunakan frekuensi 2,4 yang memang solid untuk menembus halangan-halangan yang bersifat solid, misalkan tembok dan lain sebagainya. Kedua, perangkat yang digunakan untuk mobilitas. Misalkan seperti HP atau tablet yang biasa kita gunakan untuk mobile, menembus satu ruang ke ruangan yang lain, dan lain sebagainya, biasanya lebih proper menggunakan frekuensi 2,4. Karena memang secara sinyalnya lebih jauh, dan kedua bisa menembus solid object tadi. Selanjutnya ialah penggunaan pipa bandwidth yang tidak terlalu besar, misalkan untuk kebutuhan browsing atau sosmed. Jadi memang bandwidth yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan tipe dari gawainya ialah fleksibel. Selanjutnya, kapan kita menggunakan frekuensi 5,8 GHz? Pertama ialah memastikan perangkat kita support dulu untuk frekuensi 5 GHz. Selanjutnya, posisi akses kita dekat dengan access point, minimal tidak ada loss atau standarnya kita bisa melihat access point-nya. Misalkan dari ruangan kita kok terlihat begitu, maka otomatis kita sudah bisa tercover dengan sinyal 5,8 GHz. Selanjutnya membutuhkan kestabilan dan pipa bandwidth yang besar, seperti online streaming dan video conference. Karena memang capability dari 5,8 GHz Wi-Fi ini, dia bisa mendeliver bandwidth yang tinggi dengan standar network ya, dengan ping yang kecil dan
jitter yang minimal dan delay yang minimal, sehingga sangat proper untuk kebutuhan online streaming maupun video conference. Sebuah catatan sebelumnya bagi Bapak dan Ibu-Ibu rekan-rekan yang berpartisipasi di UI Academy ini, yang mungkin nantinya akan melakukan video conference atau minimal menyiapkan video conference menggunakan jaringan wireless, terutama di lingkungan Universitas Islam Indonesia, mungkin sebaiknya memprioritaskan untuk menggunakan frekuensi 5,8 GHz. Karena untuk mendukung proses video conference dan live streaming yang stabil, karena pertama, jaringan 5,8 GHz ini lebih cepat dan stabil. Selanjutnya, peluang interferensinya rendah karena penggunanya masih sedikit, dan kapasitas bandwidth yang dideliver tentu lebih besar. Secara default, saat ini memang jaringan infrastruktur wireless yang dideliver oleh Badan Sistem Informasi sudah mendukung dual mode, yakni jaringan 2,4 dan 5,8 dalam satu AP. Jadi dua radio dengan pengaturan default, semakin dekat posisi kita dengan AP dan gawai kita mendukung jaringan 5,8 GHz, maka otomatis yang diprioritaskan adalah jaringan 5,8 GHz. Namun sebaliknya ketika kita sudah mulai menjauh dan dirasa jaringan 5,8 GHz itu melemah, maka si access point akan mengganti modenya dengan jaringan 2,4. Seperti itu. Jadi mungkin ketika nanti akan conference, bisa menggunakan jaringan ini, tentunya mengecek dahulu laptopnya sudah support atau belum, dan memastikan dekat dengan access point, di ruangan yang dekat dengan access point. Lalu bagaimana nantinya jika, ruangan saya kok tidak dekat access point nih Mas, katakanlah seperti itu. Mungkin bisa menggunakan jaringan 2,4 dengan segala konsekuensinya, atau juga bisa melakukan report ke Badan Sistem Informasi, nantinya akan biar di follow up ke divisi kita, ke divisi NDC, untuk kami resurvey, misalkan ruangan itu intens untuk dilakukan streaming atau menjadi ruangan multimedia, maka kita akan bisa menambah titik AP maupun menambahkan tarikan kabel wired atau kabel Ethernet. Jadi seperti itu untuk media koneksi yang wireless. Selanjutnya ialah media koneksi wired atau kabelan atau Ethernet. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa memang saat ini koneksi internet bisa didapatkan dengan dua cara di UII ini. Salah satunya bisa menggunakan kabelan atau yang biasa kita sebut Ethernet atau fixed broadband. Salah satu kelebihan dan kekurangan dari kabelan sendiri ya. Pertama, kecepatan internetnya lebih terjamin karena tidak ada gangguan atau tidak ada interferensi dari perangkat yang lain. Jadi satu link dedicate untuk satu appliance atau satu endpoint atau satu gawai. Selanjutnya ialah jaringan lebih stabil dan latensi lebih rendah. Karena memang direct connect ya, direct connect tanpa menggunakan penghantar radio. Untuk kekurangannya ialah tidak semua device support dengan Ethernet. Jadi untuk perangkat-perangkat baru ya, seperti laptop-laptop sekarang, seperti Asus yang tipe-tipe VivoBook atau Dell XPS atau MacBook Air, MacBook Pro, itu sudah tidak menyertakan Ethernet port di dalam gawainya atau gadgetnya, sehingga tentu jika memaksa menggunakan Ethernet port, maka harus menambahkan alat lagi, tentu tidak praktis ya. Selanjutnya ialah instalasi yang cenderung kurang praktis. Jadi kita harus, kalau belum ada infranya ya kita harus narik-narik dulu, gelar kabel, cari colokan yang kosong dan sebagainya, tanya IT. Tentu kurang praktis. Kekurangannya itu. Namun dari kecepatannya dia lebih terjamin dan jaringannya lebih stabil. Lalu kapan sebaiknya jaringan ini dipakai? Sebenarnya konten live streaming atau live conference sendiri memang sangat dianjurkan menggunakan koneksi kabel. Tentu ketika kita mendeliver dengan kualitas yang tinggi, resolusi yang tinggi tentunya, maka internet harus sangat stabil. Tentu kita tidak akan mau juga ketika kita melakukan proses conference atau live streaming akan terjadi buffering di tengah jalan.
sehingga informasinya menjadi terputus atau tidak akurat. Lalu kapan kita harus menggunakan koneksi kabel? Pertama ialah kita sedang menggunakan video conference dan live streaming secara bersama-sama. Jadi misalkan posisi kita sedang conference atau di live-kan sekalian, jadi dual mode, jadi mode katakanlah seperti Zoom meeting seperti ini, kemudian langsung di live streaming kan, maka itu disyaratkan untuk sebaiknya menggunakan koneksi kabel. Selanjutnya ialah lebih dari 1.000 peserta atau lebih dari 1.000 attendance. Misalkan menggelar webinar atau conference dan lain sebagainya, yang pesertanya lebih 1.000, attendennya lebih dari 1.000, maka sebaiknya menggunakan kabel. Selanjutnya ialah melibatkan vendor atau pihak ketiga. Jadi misalkan Bapak Ibu mempunyai sebuah acara atau event katakanlah, kemudian menggandeng pihak ketiga, biasanya membutuhkan tarikan kabel untuk dimasukkan ke dalam peralatan processing video mereka, sehingga langsung bisa di-live-kan dan diolah di mesin mereka. Terakhir ialah adanya kebutuhan khusus. Jadi misalkan ada event tertentu, seperti ada pengajian online dan lain sebagainya, yang memang di situ menggunakan perangkat dedicated live streaming, memang biasanya menggunakan kebutuhan khusus itu menggunakan kabel. Mungkin segitu pembahasan media kita, yakni wireless dan kabel. Lanjut ke poin kedua ialah kebutuhan bandwidth. Berapa sebenarnya kebutuhan bandwidth yang kita butuhkan dalam live streaming? Pertama ialah kebutuhan bandwidth dalam video conference. Jadi Zoom meeting atau Microsoft Teams atau Google Meet dan lain sebagainya, Cisco Webex, yang tanpa di-online kan, kira-kira kebutuhannya seperti ini. Jadi ketika one-to-one video call atau tidak grup begitu, maka kecepatan yang dibutuhkan ialah antara 600 kbps sampai 1,8 mbps. Tentu dipengaruhi oleh kualitas video yang dideliver. Misalkan ini katakanlah 1,2 mbps upload dan download untuk kualitas 720 HD atau 1080 p HD video untuk 1,8 kebutuhan 1,8 mbps. Selanjutnya untuk grup atau seperti ini katakanlah seperti mini webinar atau acara misalkan daily meeting dan lain sebagainya, membutuhkan bandwidth sekitar 800 sampai 3 mbps. Sama tergantung kualitas video yang dideliver. Pertama untuk high quality video ya ini di 640p itu sekitar 800 sampai 1 mbps. Untuk 720p HD itu 1,5 mbps 1:1 upload dan downloadnya. Kemudian untuk receive dan sending 1080 UHD video itu sekitar 3 mbps upload dan download 1:1. Kemudian bagaimana untuk peserta? Untuk peserta webinar membutuhkan sekitar 600 kbps dan untuk download dan untuk uploadnya sekitar 1,2 mbps untuk video dengan resolusi HD atau 720. Untuk screen share only sekitar 50 sampai 75 kbps dan untuk audio VoIP atau Voice of Internet Protocol sekitar 60 sampai 80 kbps. Jadi dari sini bisa dipastikan bandwidth Bapak Ibu baik di rumah maupun di UII katakanlah atau di kantor, jika ingin menyelenggarakan meeting baik sebagai host maupun sebagai attendant atau peserta, maka bisa diusahakan menggunakan ukuran ini. Jadi dari 600 kbps sampai sekitar 3 mbps. Jadi untuk memastikannya itu. Untuk video conference only. Kemudian untuk kebutuhan live streaming, untuk YouTube Live, biasanya kita di UI menggunakan platform YouTube Live, maupun biasanya ada Facebook Live juga, itu untuk bandwidth yang dibutuhkan sekitar 5 sampai 61
Mbps tergantung frame rate dari video yang akan di-deliver. Misalkan untuk 720p dengan 30 fps, maka yang dibutuhkan sekitar 2-5 Mbps. Kemudian untuk 1080p dengan 30 fps, maka yang dibutuhkan sekitar 3,8-7,4. Ini 1:1 antara upload dan download-nya, jadi harus simetris. Kemudian untuk 144p, ini UHD 30 fps, yang dibutuhkan sekitar 7,4-15,8 Mbps. Biasanya yang resolusi yang dipakai untuk live YouTube di UI yang ini 1440p 2K. Kemudian untuk 4K sekitar 15,8-41 Mbps, dan untuk 4K streaming di frame rate 60 fps, maka yang direkomendasikan ialah 24-61,5 Mbps. Jadi range-nya dari 2-61 Mbps. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu mempersiapkan sebuah event atau mungkin mau memulai event video conference, maka dipastikan bandwidth yang di-deliver itu simetris dengan frame rate video yang akan dibagikan. Seperti itu. Dari antara 2 Mbps sampai 61 Mbps, tergantung frame rate-nya. Selanjutnya, standar kelayakan koneksi. Jadi, selain besaran bandwidth, tentu ada parameter yang lain yang digunakan untuk mendukung kelancaran video conference dan live streaming. Pertama ialah latency, atau ping time biasanya kita menyebut, adalah waktu jeda pengiriman antar data pengirim dan penerimaan. Dan untuk video streaming dan live conference, maksimal latency yang direkomendasikan, maksimal ya ini, itu sekitar 150 milisecond. Kemudian ada jitter. Jitter itu adalah kumpulan dari delay yang terjadi selama proses sending dan receiving data, atau data yang dikirimkan dan data diterima. Jitter yang direkomendasikan yakni maksimal 30 milisecond. Selanjutnya ialah packet loss atau PL. Packet loss di sini ialah kegagalan transmisi paket. Biasanya ditandai kalau kita nge-ping itu RTO. RTO-nya berapa persen? Seperti itu. RTO yang direkomendasikan maksimal 2%. Di sini ada contoh gambar identifikasi menggunakan speed test. Yang gambar atas ini pertama menggunakan koneksi dari UII. Di sini bisa kita lihat latensinya ialah 12 ms. Ini ke CBN Jakarta, ke CBN Duren 3 Kalibata. Itu sekitar 12 ms dari UII, kemudian jitternya 1 ms dengan speed 94,6, hampir 100 Mbps download, dan uploadnya 18,3 menggunakan link wireless. Ini tentu sudah masuk sekali dengan persyaratan yang memang direkomendasikan dari vendor untuk live streaming dan video conference. Jadi bandwidth-nya besar, latency, jitter, dan packet loss-nya 0 atau rendah. Selanjutnya ini yang bawah, ini saya screenshot dari koneksi yang di rumah. Kebetulan di rumah saya menggunakan koneksi yang numpang ke kampus, numpang ke instansi rumah dinas, begitu. Ini pingnya ke PT Aplikasi Lintas ATA, ke Lintas Bandung, Bandung Techno Village, itu pingnya 191 ms. Tentu jika kita lihat di sini maksimal 150 ms ya. Harusnya sudah melebihi maksimal. Kurang masuk lah. Kemudian jitternya 148, di sini 30 ms maksimalnya. Padahal ini 148 dan paket loss-nya 0 ya. Tidak ada loss paket, tidak ada RTO. Walaupun bandwidth-nya masuk, upload-nya besar, 4,4 Mbps dan download-nya 1,6, minimal bisa menghantarkan video dengan kualitas HD 720p pixel. Namun ketika ininya tidak masuk, misalkan ping-nya besar, jitternya besar, ada paket loss, tentu nantinya tidak akan optimal juga. Frame rate patah-patah atau bahkan buffer. Seperti itu standarnya. Jadi nanti bisa dipastikan sebelum Bapak Ibu melakukan video streaming, bisa di speed test dulu, baik ke Jakarta maupun ke Singapura atau kemana servernya bisa dipilih.
dengan standar ini maksimal 150 ms, kemudian jitternya 30 ms, dan ya, packet loss-nya sekitar 2%. Dampaknya apa saja sih ketika ini terjadi atau koneksinya di bawah standar? Pertama, jika high latency, dia akan terjadi jeda. Misalkan saya ngomong seperti ini, nanti di sisi pendengar menerimanya akan lebih lama. Kedua, jika nilai jitternya sangat tinggi, biasanya tidak stabil. Jadi sering speech delay dan lain sebagainya. Dan jika paket loss-nya tinggi, tentu jatuhnya nanti buffer atau lag. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya ialah kendala dan hambatan dan yang biasanya terjadi dalam penyiapan jaringan video conference dan live streaming. Beberapa kendala yang coba saya rangkum selama mendampingi dari beberapa stakeholder di UII maupun di luar. Pertama ialah interferensi pada media koneksi Wi-Fi dan kabel Ethernet. Selanjutnya ialah lemahnya sinyal strength. Selanjutnya ialah kapasitas dan kualitas bandwidth yang tidak cukup atau bisa dikatakan rendah pada saat itu. Dan resource dari access point atau pemancar wireless yang terbatas. Pertama ialah interferensi pada media wireless dan LAN. Jadi syarat dari interferensi media wireless dan LAN itu jika di dalam suatu ruangan yang terkoneksi dengan satu access point itu lebih dari 2 atau banyak, dan channel yang digunakan tersebut kebetulan sama atau berdekatan, biasanya sinyalnya itu saling mengganggu satu sama lain. Beberapa parameter biasanya terjadi pada jaringan 2,4 GHz. Bahkan di sini ada laptop yang digunakan untuk streaming, kemudian ada access point, sebelahnya ada telepon wireless, ada perangkat wireless yang lain, katakanlah ada headphone jack atau mouse wireless atau headphone wireless dan sebagainya, maka dia akan mengganggu transmisi ini. Selanjutnya ialah banyaknya perangkat di sekitar yang melakukan broadcast wireless. Misalkan di sini connect, kebetulan di sini ada tethering sebelahnya. Di sini tethering ke sini, ke sini, ke sini. Akhirnya saling berpotongan. Selanjutnya ialah penataan frekuensi yang kurang optimal. Ada beberapa hal yang saya temui, dulu ada beberapa kasus yang saya ingat itu yang paling istilahnya dalam tanda kutip berkesan begitu. Pada awal-awal saya di sini, itu saya dapat laporan dari stakeholder Badan Sistem Informasi bahwa di ruang sidang, kalau tidak salah FTSP dulu ya, digunakan untuk seminar internasional itu sinyalnya rendah, jelek. Gitu. Saya coba investigasi ke sana, ternyata di sebelah akses poinnya BSI, itu ada akses poin yang lain dengan mirip seperti ini gambarnya. Jadi kalau akses poinnya BSI itu modelnya lurus ini dari atas ke bawah, polarisasi vertikal namanya. Dan yang akses poin yang dipasang itu yang baru itu posisinya horizontal seperti ini. Jadi otomatis memotong sinyal yang di-broadcast oleh akses poin BSI. Dengan speed yang tidak tanggung-tanggung. Dulu powernya itu sekitar 1000 mW atau 1 watt. Padahal akses point yang di broadcast BSI itu sekitar 250 mW per SSID. Jadi untuk UI Connect itu 250 mW, eduroam dan UI Guest itu 250 mW. Nah itu langsung terjadi perpotongannya. Akhirnya ini bisa didismantle, akhirnya sudah bisa lancar lagi. Seperti itu kira-kira contoh dari interferensi wireless. Selanjutnya ialah interferensi pada kabelan atau cross talk biasanya kalau bahasa teknisnya. Ya ini adanya perubahan bentuk sinyal yang dikirim via kabel karena ada intervensi medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh kabel listrik. Jadi misalkan kita instalasi kabelan, kita tarik kabelan, jebret, kemudian kita ikat jadi satu sama kabel listrik. Biasanya ditis biar rajin gitu menggunakan kabel tis. Itu ada kemungkinan loss-nya tinggi karena bentuk sinyal yang dikirim oleh si pengirim
melalui hantaran kabel LAN tadi atau kabel UTP tadi terganggu oleh medan elektromagnetik sehingga bentuk sinyal yang dikirimkan itu tadi berubah sampai di sisi penerima. Sehingga jadinya tidak maksimal atau bahkan tidak connect sama sekali. Tentu solusinya misalkan ada proses penarikan kabel minimal dijauhkan dari kabel listrik atau tidak dijadikan satu, tidak diikat jadi satu. Beberapa hal yang saya temui kemarin juga seperti itu, akhirnya kita koneksikan WiFi dulu sembari kita tarik kabel baru. Selanjutnya ialah lemahnya sinyal strength atau kekuatan sinyal. Ya, ini ialah lemahnya sinyal WiFi yang diterima oleh endpoint atau alat kita karena memang ada hambatan sehingga LAN offset. LAN offset itu adalah tingkat titik koneksi itu menjadi tidak maksimal. Misalkan ada halangan di tengah, ada tembok atau ada kaca atau ada sesuatu yang lain, misalkan partisi, sehingga sinyal yang diterima menjadi tidak maksimal. LOS-nya menjadi tidak maksimal. Bisa dilihat di bar sini, misalkan ini full bar, misalkan Bapak Ibu bisa lihat HP yang terkoneksi WiFi, kalau full bar itu minus 50, minus 45 sampai 50, dan jika satu bar itu minus 70. Apa sih yang biasa menyebabkan? Pertama ialah adanya penghalang antar AP dan endpoint, seperti sekat dan lain sebagainya. Kemudian kecilnya power signal yang diterima akibat jarak terlalu jauh. Misalkan akses pointnya di titik A, kemudian kita ada di titik B yang jaraknya jauh, sekitar lebih dari 150 meter, maka otomatis sinyal yang diterima kecil, sudah keniscayaan. Selanjutnya ialah ada refraksi pada sinyal yang dipancarkan. Adanya perubahan akibat sesuatu hal, misalkan interferensi tadi, perpotongan sinyal dan lain sebagainya, tabrakan frekuensi dan lain sebagainya, akhirnya terjadi refraksi. Beberapa contoh lemahnya sinyal ini saya temui di kasus baru-baru ini, yakni ada streaming untuk event Ondi di Rusun Selatan. Kebetulan di Rusun Selatan di lantai 3 itu, pada saat saya survei itu, ada beberapa AP memang lokasinya di luar. Dan bentuk dari Rusun Selatan sendiri kan bentuknya kamar-kamar gitu ya. Semacam mes-mes seperti itu, dan streamer atau pengguna streaming itu ada di dalam ruangan. Jadi ada beberapa kamar yang mungkin tidak tercover karena sinyalnya lemah dan dia harus nge-zoom, harus mendampingi Ondi ini sehingga jadinya nggak maksimal. Tentu solusinya ialah mendekat dengan AP atau mungkin bisa diresurvey kemudian kita nambah titik AP. Namun untuk solusi cepatnya dengan cara mendekat ke akses point. Terakhir ialah kapasitas dan kualitas bandwidth yang tidak proper dengan banyaknya penggunanya. Yakni adanya penurunan kualitas dan kapasitas bandwidth yang didelivery ke endpoint kita. Ada beberapa problem, misalkan ada upstream problem, katakanlah di UII kita ada 4 upstream, ada 4 vendor yang mensupport kita untuk terhubung di internet, katakanlah putus 2 gitu. FO-nya ada FO cut atau kena proyek dan sebagainya akhirnya putus, sehingga FO kita tinggal 2 kapasitasnya, tentu akan mengurangi kapasitas dan kualitas bandwidth yang dideliver. Ini di level atas. Selanjutnya ialah penurunan kualitas pada media, misalkan akses point di suatu gedung itu sudah agak lama begitu. Kemudian banyaknya pengguna yang mengakibatkan penuhnya kapasitas bandwidth. Jadi penggunanya banyak, bandwidthnya yang dipakai juga dibutuhkannya banyak, namun compute atau CPU, resource RAM dan lain sebagainya, memorinya dari akses point itu tidak mencukupi. Jadinya terjadi penurunan kualitas. Contoh kasus sederhana pada saat event streaming Ustadz Abdul Somad. Nah, itu hari Sabtu kalau nggak salah, itu kita hari Kamis baru dikabari bahwa akan ada streaming itu. Tentu kita sudah tidak nyandak dalam tanda kutip untuk menarik kabel, sehingga oke kita putuskan untuk streaming menggunakan WiFi. Tanpa diduga memang pada saat itu jamaah itu hampir 7.000 orang. Dengan di cover 3 AP di Selasar Selatan, Selasar Utara, dan di atasnya Imaman. Dan juga digunakan streaming juga.
Streamingnya viewernya itu hampir 10.000 juga. Jadi pada saat itu semua AP di lantai 3 itu CPU-nya 100%. Dan untuk mengatasi pada saat itu memang kita putuskan AP yang ada di atas imaman itu, kemudian kita khususkan untuk streaming, dan hampir 5.000 jamaah itu berbagi koneksi dengan 2 AP. Dan hampir semuanya itu live, baik Facebook maupun Instagram. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan betapa lelahnya AP itu. Mungkin seperti itu. Terakhir ialah resource dari media yang terbatas. Sama dengan yang tadi, karena resource-nya habis dengan penggunaan yang load-nya tinggi. Ya, ini pertama tingginya load akses pada jaringan, banyak yang mengakses seperti kasus streaming UAS tadi. Selanjutnya ialah adanya anomali traffic yang mengakibatkan malperformance. Jadi misalkan ada looping atau ada colok kabel sana sini, akhirnya loop, adanya traffic yang anomali sehingga mengakibatkan malperformance. Terus terakhir usia perangkat yang sudah harus memasuki masa pensiun. Jadi ada beberapa contoh kasus ya ini. Cuman yang saya paling ingat itu ada di FK dulu. FK itu ada CBT online untuk FK, untuk penerimaan mahasiswa baru dengan akses point yang sudah agak lama umurnya, dari 2016, dengan diakses oleh user sekitar 20 host dengan frekuensi 2,4. Nah, itu akhirnya akses point-nya load-nya sangat tinggi dan intervensinya sangat tinggi. Tentu solusinya ialah nantinya kita akan coba ganti akses point yang baru dan kita optimalkan frekuensinya hanya di 5,8 saja. Mungkin seperti itu. Terakhir ialah checklist persiapan jaringan internet dalam video streaming. Jadi dari kendala-kendala tersebut, ada beberapa checklist atau beberapa item check yang coba saya buat, tentu yang mungkin bisa diimplementasikan sebelum proses video conference, supaya meminimalisir gangguan yang nantinya terjadi. Nah, di sini saya bagi menjadi wired dan wireless. Pertama kita cek dari sisi network-nya dulu. Pertama kita pastikan jarak gawai atau jarak laptop yang akan digunakan streaming itu dekat dengan access point atau sinyal yang boleh itu adalah minus 65 dBm atau sekitar 3 bar. Jadi kalau full itu 5 bar atau 4 bar. Jadi ini maksimal 3 bar. Kalau 2 bar mending jangan. Selanjutnya memastikan tidak berlawanan dengan polarisasi akses point. Jadi misalkan akses point-nya nempel di tembok, jangan membelakangi akses point misalkan. Karena polarisasinya ke depan dan ke depan dan menyamping horizontal. Namun jika polarisasinya AP-nya itu nempel di atap atau nempel di plafon, itu kita berada diusahakan di bawahnya. Gitu. Selanjutnya dengan kabel, checklistnya ialah pastikan kondisi tarikan kabel oke, tidak terlipat. Jadi jangan sampai ketekuk begitu. Terus selanjutnya kondisi RJ45 masih bagus, pin penguncinya tidak patah dan jaket kabelnya masuk ke RJ. Jadi kebanyakan infrakabel itu kadang yang nyangkut di kepala RJ-nya itu cuma kabel dalamnya aja, jaketnya itu di luar. Jadi kadang goyang-goyang terus akhirnya putus, mati. Jadinya tidak stabil. Selanjutnya di media streaming atau di laptopnya, pastikan wireless card-nya support di frekuensi 5,8 GHz. Jadi bisa dilihat di spesifikasi atau misalkan menggunakan Mac bisa dilihat di sistem monitor apakah support dengan Mac atau tidak. Dan pastikan resource laptopnya mencukupi. Jadi RAM, storage, terus compute, CPU itu memenuhi supaya tidak terjadi hang atau tidak terjadi frame drop. Selanjutnya di laptop, jika menggunakan koneksi kabel, pastikan laptopnya support gigabit atau gigabyte port 100 per 1000 Mbps. Terus pastikan konfigurasi di OS dan drivernya sudah mendukung dengan baik.
Selanjutnya potensi interferensinya ialah pastikan perangkat wireless lain di sekitar itu agak jauh. Misalkan pakai MOS wireless ya kalau ada kabel ya pakainya kabel aja. Selanjutnya penataan frekuensi wireless biasanya ini dilakukannya agak advance. Jadi misalkan kita punya wireless scanner begitu, misalkan kita scan kok wirelessnya itu kok potensi tabrakan, maka mending kita jauhkan. Headphone wireless atau mouse wireless dan lain sebagainya. Terus peletakan perangkat wireless yang lain tentu supaya tidak mengganggu fresnel zone atau jarak aman dari titik koneksi. Dari sisi kabelan, tentu pastikan posisi kabelan tidak menjadi satu dengan kabel listrik, supaya tidak terjadi crosstalk tadi atau interferensi listrik elektromagnetis. Selanjutnya ialah posisi jalur kabelan tidak menjadi satu dengan kabel transmitter radio. Jika mungkin streamingnya itu berada di dekat radio, misalkan ada pemancar HT atau pemancar FM begitu, di ruangan-ruangan yang ada pemancarnya agak dijauhkan supaya tidak terjadi interferensi elektromagnetis. Untuk kualitas sinyal dari segi wireless, pastikan indikator barnya penuh atau minimal 3 bar, minus 65 dBm. Selanjutnya sama di kualitas koneksi, pastikan ping maksimal ke Jakarta atau ke Singapura itu 150 ms maksimal, terus jitternya itu 30 ms maksimal, dan paket loss-nya 2%. Sama baik kabel maupun wireless. Jadi dipastikan standar koneksinya seperti ini, supaya tidak terjadi lag, delay, dan buffering nantinya. Terakhir dari kami Badan Sistem Informasi subdivisi Network dan Data Center, kami menyediakan beberapa solusi streaming yang biasanya di request untuk membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pertama, kami menyediakan internet kabel solution, tentu dengan spesifikasi kabel yang baik, kemudian dedicated well patch single port terminal, jadi di titik-titik tertentu kita menyediakan well patch. Terus bandwidth yang kita deliver ialah 300 Mbps 1:1. Jadi upload 300, download 300, terus kami menggunakan bandwidth priority, quality of service, priority 1 untuk streaming. Jadi untuk yang lain itu prioritinya biasanya 2 atau 8 bahkan. Untuk streaming service kita menggunakan priority 1. Kemudian untuk kabel, untuk setiap event streaming kami menggunakan limit capacity 5 host per event. Untuk wireless sendiri, kita menyediakan dedicated SSID atau SSID yang memang khusus digunakan untuk streaming, ya ini namanya UII Stream. Jadi UII Stream ini bisa kita deliver ketika ada kebutuhan yang memang tidak mungkin melakukan penarikan kabel. Tentu sama bandwidth QoS-nya kita jadikan 1, yakni 300 Mbps 1:1, dengan bandwidth prioritinya level 1, bandwidth prioritas utama. Terakhir kita juga membantu melakukan monitoring dan pendampingan event. Ada beberapa pendampingan event yang telah kita lakukan, baik pengamanan jaringan atau pendampingan jaringan maupun pengamanan proses streaming. Biasanya kalau tidak saya atau Mas Arisman yang mendampingi. Itu untuk memastikan bahwa koneksi internet berjalan lancar tanpa ada halangan, misalkan ada force major, misalkan ada kabel lepas atau kesandung atau tiba-tiba wifi-nya drop seperti kasus kemarin. Ada beberapa vendor yang memang dia menggunakan wireless link untuk menghubungkan kamera dan mixernya. Kebetulan ada problem, ternyata dia interferensi dengan kabel kita, dengan wireless kita. Akhirnya beberapa solusi kita lakukan, yakni mengecilkan frekuensi kita sehingga kameranya tersebut bisa terkoneksi ke mixernya. Tentu dengan mengorbankan wireless kita yang 2,4. Seperti itu. Jadi pentingnya pendampingan dan monitoring. Terakhir mungkin demikian sedikit pemaparan dari saya terkait layanan network dan streaming. Jika dari Bapak dan Ibu mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di akhir pemaparan. Dan mungkin nanti akan dilanjut oleh Mas Aping atau Mas Arisman untuk memperjelas beberapa servis kita tadi. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses
pemaparan tadi. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.